everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation, and this hope will never fail, for heaven is our home. Through every storm, my song will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. For everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. We say, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, 'cause I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Halo teman-teman, saya lagi makan nih. Menu hari ini ayam geprek. Lumayan enak juga. Baru pertama kali beli di toko ini. Kebetulan tadi pas di aplikasi online ada promo. Ngomong-ngomong, teman-teman udah makan belum? Nah, di masa-masa seperti ini jangan lupa untuk makan tepat waktu, makan yang bergizi, dan mungkin adalah blessing juga buat teman-teman yang bisa makan sekeluarga bersama-sama di rumah karena semuanya lagi di rumah aja. Nah, teman-teman, hari ini saya bukan cuman mau ajak teman-teman liatin saya makan, tapi saya mau cerita sama teman-teman mengapa kita harus makan. Nah, mungkin teman-teman dari dulu udah belajar, ya kalau makan itu ya supaya kita sehat, dari TK juga udah diajarin begitu. Tetapi ternyata sebagai orang Kristen, makan itu bukan cuma supaya sehat teman-teman, tetapi makan itu punya makna yang lebih mendalam dari itu. Bukan cuma supaya kita sehat, bukan cuma supaya kita nggak lapar. Makan itu bisa menjadi momen kita merasakan kasih Tuhan, bahkan berjumpa dengan Tuhan.
Pernahkah teman-teman berpikir, ketika kita sedang makan, sebenarnya apa sih yang terjadi dalam satu kandungan porsi makanan ini? Bagaimana kita bisa dapat satu porsi makanan ini? Ternyata untuk menghidangkan sepiring ayam geprek yang saya makan ini, sudah begitu banyak orang yang terlibat di dalamnya. Dan sudah begitu panjang prosesnya. Mulai dari petani padi, pengolah beras, peternak ayam, petani cabai, petani bawang, koki atau mungkin mama kita yang masak di rumah, sampai kurir yang mengantarkannya kepada kita. Setiap piring makanan itu sebenarnya menunjukkan kepada kita hasil kerja atau hasil pertumbuhan dari bumi dan tanah yang diberkati Tuhan. Bukankah ini luar biasa, teman-teman? Makanan nggak langsung jatuh dari langit, tapi melewati satu proses yang panjang, dan semua ini adalah tanda bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan mengatur bumi, tanah, udara, dan cuaca. Bahkan Tuhan melibatkan banyak orang untuk mendatangkan sepiring makanan supaya semua orang bisa makan. Ketika kita makan, kita bukan cuma memasukkan sesuap demi sesuap makanan, tetapi sesungguhnya kita sedang bersatu dengan alam dan bahkan bersatu dengan berkat-berkat Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa sekali? Teman-teman, ketika kita makan, kita juga diingatkan bahwa Tuhan itu memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita. Kita bukan hanya jadi manusia yang diciptakan atau dibuat Tuhan, terus ditinggalin begitu aja, tetapi kita juga ditopang, dijaga, kita juga dipelihara, kita juga dicukupkan setiap hari melalui makanan demi makanan. Cerita Tuhan memberi makan umatnya itu muncul di sepanjang kitab suci, bukan? Kita tahu waktu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan bilang mereka boleh makan apapun, semua pohon buah yang ada di taman ini, kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu aja sebuah indikasi, sebuah tanda bahwa Tuhan menciptakan manusia dan memperhatikan makanannya. Ketika bangsa Israel berputar-putar di padang gurun mau masuk tanah perjanjian, di sana dikatakan juga Tuhan memberi mereka makan, bukan? Makan mana yang jatuh dari langit dan juga burung puyuh. Pada waktu itu memang keadaan mereka sangat khusus. Mereka ada di padang gurun, nggak bisa beternak, nggak bisa bertani. Maka Tuhan yang cukupkan kebutuhan makan mereka. Ketika hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab sedang kelelahan atau bergumul berat, misalnya Elia waktu itu mau bunuh diri, Rasul Paulus waktu itu buta 3 hari lalu kemudian jadi melek. Apa yang dilakukan Tuhan pertama kali? Tuhan memberi mereka makan supaya mereka punya energi, punya kekuatan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sebelum dia menyerahkan tubuhnya di kayu salib, dia mengajak murid-muridnya mengadakan perjamuan makan. Dan di situ dia bilang, di dalam roti dan anggur itu, inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu makan. Maka tidak heran teman-teman kalau di dalam doa Bapa kami, Tuhan itu menyuruh kita minta kepada dia apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini berarti Tuhan itu benar-benar peduli sama kita dan mencukupkan kebutuhan kita. Bukan cuma kebutuhan rohani, kebutuhan akan firman, ya, tetapi juga kebutuhan fisik juga Tuhan cukupkan. Kebutuhan perut, kebutuhan makanan Tuhan kasih. Yang setiap hari pun kita buang dalam jamban. Tetapi kalau kebutuhan kecil seperti makanan ini saja Tuhan cukupkan, bukankah ini seharusnya membuat kita lebih beriman kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan? Teman-teman, jangan lupa juga
satu pribadi dalam Alkitab yang bicara soal makanan adalah Tuhan Yesus. Tadi saya sudah singgung sedikit. Teman-teman, suatu kali Tuhan Yesus itu berkata bahwa dia adalah roti hidup yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dalam bahasa Tuhan Yesus, yang makan daripada tubuh. Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria yang ditemuinya di sumur juga berkata bahwa dia adalah air hidup. Nah, kalau orang minum, dia nggak akan haus lagi. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus adalah makanan yang sejati bagi jiwa kita. Setiap kali kita makan makanan fisik, sebenarnya kita diingatkan bahwa kita punya kebutuhan yang lebih besar daripada sekedar makanan fisik. Kita butuh makanan rohani, makanan jiwa yang menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita setiap hari makan lauk pauk, nasi yang sehat, mungkin tubuh kita akan terpelihara. Tapi kalau tidak pernah mengenal Yesus dalam hidup kita, satu kali pun tubuh ini akan hancur, mati, dan kita akan binasa di dalam penghukuman kekal. Teman-teman, pastikan bahwa kita kenal Yesus, roti hidup yang mengenyangkan, air hidup yang memuaskan. Di luar Yesus, kita tidak akan pernah tercukupkan kebutuhan hidup kita. Mungkin dalam hidup ini kita sudah coba banyak makanan dan minuman, tapi apakah kita sudah makan roti hidup itu dan minum air hidup itu? Apakah kita sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Teman-teman, mungkin selama ini kita sudah terlalu sering makan dan menganggap makan itu sebagai kegiatan yang sangat biasa. Jadi makan itu udah gak ada maknanya bagi kita, ya setiap hari juga makan, bukan? Tetapi hari ini kita diingatkan untuk berpikir lebih dalam soal makanan. Makanan adalah pemberian Tuhan bagi kita. Bahkan Tuhan sendiri memberikan tubuhnya, darahnya, untuk menjadi makanan bagi jiwa kita. Saya mengajak kita untuk berlatih. Mulai sekarang, kalau kita makan, makanlah lebih lambat. Jangan cepat-cepat. Dan setiap kali kita makan, kecap makanan itu, rasakan berkat Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk pemberian makanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan terutama makan setiap kali, kita juga diingatkan bahwa kita butuh Yesus. Dan ini membuat kita semakin bergantung, mendekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati teman-teman. Selamat makan.